Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama masjid kita At-Taqwa, semoga kita juga termasuk daripada hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita memuji Allah, setelah kita salawat kepada Nabi, kita pada subuh hari ini akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang biasa kita baca, sudah kita hafal bersama. Kita kenal dengan ayat kursi. Kita awali dengan membaca ayat kursi supaya selain kita mendapatkan fadilah majlis ilmu, kita juga mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Jamaah bisa mengikuti setelah saya membaca. Kita potong ayat demi ayat ini, ungkapan-ungkapan dalam ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi ini adalah ayat yang sudah sering kita baca, ya. Sering kita gunakan dalam sholat, baca dalam sholat kita, ataupun kapan saja Pak kita biasa membaca ayat kursi.
lewat kuburan gitu ya, atau sebelum tidur ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Kapan lagi? Ya, meninggalkan rumah kita baca. Pada sholat fardu kita baca. Zikir pagi, zikir petang kita baca. Sampai sesering itu kita baca ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Mengapa demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT? Karena ulama mengatakan bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama, paling mulia di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat, ini paling mulia. Kalau surah adalah surah Al-Fatihah, Pak ya. Surah yang paling utama, paling mulia. Ya. Tidak sah sholat kita tanpanya surah Al-Fatihah. Kalau skala ayat, maka ayat kursi. Ya. Maka dulu sahabat ya, Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mulia Ubay ditanya, Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Siapa yang bertanya? Nabi nanya kepada Ubay. Ubay, ayat apa dalam Al-Quran yang paling mulia? A'zam, azim, besar, mulia, agung. Ini a'zam, paling agung. Ya. Kata Ubay, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sampai 3 kali jamaah sekali ditanya Ubay, ayat apa yang paling mulia? Kata Ubay, Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. 3 kali. Ya. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ditanya 3 kali, barulah setelah itu Ubay sadar dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada Ubay, liyahnikal ilmu abal munzir. Semoga engkau dimudahkan untuk mencari ilmu. Semoga ilmu itu ringan untukmu. Ya. Siapa yang menyatakan ini adalah ayat yang paling mulia? Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena isi daripada ayat kursi ini semua tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awal saja sudah kalimat tauhid, ya Allahu la ilaha illa huwa. Kalimat tauhid ini luar biasa. Kalimat tauhid inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya perjuangkan di Mekah sampai ke Madinah. Jiwa raga diperjuangkan Nabi tiada lain untuk meninggikan kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Dia. Bilal bin Rabah, kita tahu ceritanya, disiksa. Di bawah terik panas matahari, di tengah siang yang sangat panas, terik matahari itu, ditindis batu besar, diminta untuk mengucapkan Tuhannya orang kafir. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Apa artinya ahad, Pak? Zat yang tunggal. Allahu la, itulah makna daripada kalimat tauhid. Ini Bilal. Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, yang ayah ibunya disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa? Memperjuangkan, mempertahankan kalimat tauhid. Hari ini pejuang-pejuang kaum muslimin di Gaza dengan kalimat tauhid mampu bertahan sampai hari ini. 9 bulan lebih, walaupun kemarin pemimpinnya Syekh Ismail Haniyah dibunuh. Tapi sampai hari ini mereka bertahan. Dan kita pun demikian. Karena kalimat tauhid ini, Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Kita bangun qiyamul lail, tengah malam kita tahajud. 4:30 kita sudah meninggalkan rumah, kita datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjidnya Allah. Tidak lain karena kalimat ini. Artinya kita hidup dengan kalimat tauhid dan juga kelak kita mati pengennya dengan kalimat tauhid. Maka orang yang sakaratul maut disunnahkan untuk apa?
ditalqinkan. Apa talqinnya? La ilaha illallah, tauhid. Dan Allah membuka ayat kursi dengan Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu punya Asmaul Husna apa ya? Berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna 99. Walaupun Asmaul Husna lebih daripada 99, namun yang kita tahu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki nama sebanyak 99. Siapa yang menghafal, memahami, mengamalkan isi kandungan Asmaul Husna, baginya surga. Nah, dari 99 Asmaul Husna, yang paling utama, paling mulia lafaz apa? Lafaz Allah itu sendiri. Sebelum Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang paling utama adalah lafaz Allah. Karena Ar-Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, itu semua kembali kepada siapa? Allah. Makanya kita hidup di dunia ini dengan kalimat tauhid. Kita juga pengen diwafatkan oleh Allah dengan kalimat tauhid. Kata Nabi, siapa yang akhir ucapannya di dunia ini dengan la ilaha illallah, maka baginya surga. Sampai sedemikian rupa. Maka di antara doa-doa kita apa ya? Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya supaya diteguhkan di atas kalimat tauhid. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Diikuti setelah saya Pak. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Itu doa. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Hati ini, hati kita ini milik Allah. Dengan mudah Allah membolak-balikkan. Maka kita minta keteguhan, ya Allah teguhkanlah hatiku di atas agama. Atau doa di Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu doa supaya diteguhkan langkah-langkah kita, hati-hati kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jadi isi daripada ayat kursi ini semuanya tentang sifat Allah, nama dan sifat Allah. Tadi Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, apakah ada Tuhan enggak selain Allah? Ada. Orang kafir punya Tuhan. Yahudi punya Tuhan. Nasrani ada Tuhan mereka. Buddha, Hindu, agama lain ada Tuhan. Tetapi yang berhak disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu berhak disembah? Satu, Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Maka Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu. Zat yang maha kekal, maha hidup. Maha hidup. Kita ini juga hidup, ya Pak ya. Tapi bedanya hidup kita dengan hayyunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita diawali dari tidak ada. Ya Pak ya. Kehidupan manusia itu diawali dari tidak ada. Karena fase kita ini 4. 1, tidak ada. Kemudian apa Pak? Ada. Kemudian tidak ada. Kemudian ada lagi. Kayak gitu manusia. Fase hidup manusia tidak ada, tidak ada, ada. Tidak ada, dulu kita tidak ada. Tidak ada. 30 tahun yang lalu tidak ada yang namanya imam. Tidak ada yang namanya fulan, tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita. Ada. Alam dunia. Dari alam rahim ke alam dunia.
Kemudian tidak ada lagi alam apa? Alam kubur, alam barzakh. Kemudian ada lagi, yaitu ketika Allah membangkitkan kita semua. Semua yang hidup pasti merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang namanya dha'iqatul maut merasakan yang namanya sakaratul maut. Allah tidak katakan kullu nafsin maut. Semua yang berjiwa, yang bernafas itu mati, tidak. Tapi kullu nafsin dha'iqah, merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka di antara doa yang biasa kita baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Seperti itu. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Kita minta. Karena rasa pedih daripada sakaratul maut adalah rasa yang sangat-sangat pedih sekali menurut para ulama dan dalam kitab-kitab. Nah, ayat ini menggambarkan tentang kebesaran dan keesaan dan kekuasaan dan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Semua yang hidup ini akan fana, akan musnah, akan hancur. Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk yang terakhir mati siapa, Pak? Makhluk yang terakhir mati. Jadi udah dicabut satu persatu. Yang terakhir mati malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Karena dia menyelesaikan semua dulu tugasnya. Setelah diselesaikan tugasnya, tinggal dia sendiri. Siapa yang mewafatkan? Siapa yang mematikan malaikat maut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah juga yang mematikan. Dan yang namanya kematian ini tidak pandang abjad, Pak, ya. Enggak harus A-nya dulu, nama A yang duluan meninggal, tidak. Kalau abjad berarti yang enak huruf Z. Iya, Pak, ya. Zainal, ini yang punya nama Zainal terakhir. Kalau pakai abjad, urutan abjad. Yang kasihan yang namanya A. Tapi kematian tidak pandang abjad. Ya. Al-Hayyu. Kenapa Allah itu berhak disembah? Yang kedua adalah Al-Qayyum. Allah itu adalah zat Al-Qayyum. Dia maha hidup terus menerus dan maha mengurus makhluknya. Semuanya Allah yang ciptakan, Allah yang mengurus, maka Allah juga yang mematikan. Itu makna daripada Al-Qayyum. Kata Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah itu maha abadi yang tidak tergantung kepada apapun. Terus hidup dan mengawasi segala tindak tanduk makhluknya. Maka ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Tauhid. Allahu as-somad. Allah tempat bergantung. Kita ini manusia. Dalam kehidupan kita. Pastilah butuh tetangga. Pastilah butuh kerabat. Pastilah butuh bantuan. Manusia lemah. Kita lemah. Makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dengan kelemahan. Butuh bantuan. Tetapi Allah Al-Qayyum. Zat yang maha hidup, maha kekal, tidak butuh bantuan, dan kepadanya lah semua makhluk bergantung. Ya. Untuk kita ibadah saja butuh bantuan Allah. Untuk kita bersyukur saja butuh rahmat kasih sayang Allah. Kita masuk surga, kita butuh rahmat Allah. Kata Nabi, tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Kita hitung-hitung, Pak, amal kita. Katakanlah 60 tahun, 70 tahun. Sebandingkah dengan nikmat mana dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa dibandingkan. Tidak ada bandingannya. Nikmat Allah, nikmat penglihatan, nikmat mata. Nikmat kita bisa berkedip. Nikmat bukan, Pak, berkedip. Gimana kalau kita nggak bisa berkedip? Ya.
Nikmat kita menghirup oksigen Allah SWT, nikmat semua. Bahkan untuk kita bersyukur pun itu adalah nikmat. Maka inilah makna daripada Al-Hayyul Qayyum. Maka semua kita masuk surga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu ikhtiar, kemudian kita mampu beramal, dengan amal itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum. Yang keempat, Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makna daripada la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya selalu terjaga, terjaga. Allah itu selalu terjaga dan tidak pernah lalai. Allah mengetahui segala kejadian di langit dan di bumi, dan itu menunjukkan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengatakanlah, kenapa ada kezaliman? Kenapa Allah membiarkan kezaliman? Apakah Allah tidak tahu? Israel membantah saudara-saudari kita di Palestina. Allah tahu. Allah tidak pernah tidur, bahkan mengantuk pun tidak pernah. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun." Jangan sekali-sekali mengira bahwa Allah itu lalai daripada orang zalim. Kezaliman ada nggak di muka bumi ini? Ada, Pak ya? Siapa yang menciptakan kezaliman? Yang menciptakan kebaikan siapa? Allah. Yang menciptakan keburukan juga Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini manusia dikasih ikhtiar memilih kebaikan atau keburukan. Kita bangun subuh saja, Pak. Itu dihadapkan dua pilihan, berangkat ke masjid atau tetap melanjutkan tidur. Pilihannya seperti itu. Kita ini selalu dihadapkan yang namanya pilihan-pilihan seperti itu. Pilihan kanan atau pilihan kiri. Kebaikan atau keburukan. Selalu seperti itu. Dalam kehidupan kita akan terus ada pilihan. Wahadainahun najdain. Inna hadainahus sabil. Kami berikan manusia jalan. Jalannya apa, Pak? Syukur atau kufur. Jalannya dua, syukur atau kufur. Maka nanti di akhirat kelak hanya dua pilihan, surga atau neraka. Ashabul yamin dan ashabu shimal. Gitu. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah, seperti itu. Kalau misal nanti di akhirat ada yang kebaikannya sama, Pak, 50-50. Tempatnya namanya Al-A'raf. Tempatnya di mana, Pak? Al-A'raf. Tidak di surga, tidak di neraka. Tapi antara surga dan neraka ada namanya Al-A'raf. Siapa mereka? Siapa yang tinggal di sini nanti? Ketika timbangan, Pak, udah masuk mizan, timbang kebaikan, timbang keburukan. 50-50. Wah, mau dimasukkan kemana nih? 50-50. Mau dimasukkan kemana? Ya. Maka ditempatkanlah dia di mana? Al-A'raf, 50-50. Karena di akhirat hanya dua tempat, maka mereka tidak kekal di Al-A'raf. Tetapi akan dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini manusia pilihannya dua, kebaikan atau keburukan. Mungkin nggak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, orang yang mempunyai dosa, apakah memungkinkan baginya langsung dimasukkan Allah ke dalam surga? Atau harus di neraka dulu? Gitu. Maka jawabannya, mungkin saja Allah mengampuni dosa. Kalau di akhirat Allah mengampuni dosa, maka otomatis dosanya nol. Dosanya tidak ada. Berarti dosanya tidak ada, dia dimasukkan ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak serta-merta kita katakan kepada yang memiliki dosa dan kita memiliki dosa, kita tidak katakan bahwa dia harus masuk ke neraka dulu, tidak. Tetapi Allah memungkinkan bagi Allah mengampuni dosanya, nol, langsung masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah jadikan kita semua sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sifat yang berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan jangankan keluarga kita, Pak. Kita ini saja milik siapa? Allah. Kapanpun Allah mau mengambil kita, Allah ambil. Maka ungkapan kita inna lillah. Ada yang meninggal kita ucapan apa? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Artinya memiliki, Allah menguasai. Artinya memiliki, Allah mengetahui. Bahkan kata Nabi, sampai semut hitam di atas batu hitam, di tengah pekatnya malam, Allah tahu. Bahkan Nabi, salah satu Nabi yang ditelan oleh ikan, namanya Nabi Yunus, Pak ya. Nabi Yunus itu berada di kegelapan yang berlipat-lipat. Kegelapan yang pertama, di mana? Di dalam perut ikan. Kegelapan yang kedua, perut ikan membawanya ke dasar lautan. Kegelapan yang ketiga, di tengah malam. Bayangkan jemaah sekalian, dalam perut ikan, dasar lautan, tengah pekatnya malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Maha tahu. Dan ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, para malaikat menyatakan sautun ma'ruf. Ini suara yang kami kenal nih. Suara yang kami tahu. Suara yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ucapkan zikir Nabiullah Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, fastajabna lahu. Serumit apapun berarti masalah yang kita hadapi, yang kita miliki, tatkala kita kembalikan kepada zat yang memiliki langit dan bumi, maka Allah katakan fastajabna lahu, kami ijabah. Kami terima, kami selamatkan Nabi Yunus. Lain halnya dengan Fir'aun. Fir'aun juga di mana? Tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Fir'aun tenggelam, dia menyatakan iman, taubat dia. Taubat. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad saytaqulu. Kalau kita ya dari mana aja kemarin Firaun? Dari mana aja. Udah didatangkan Nabi Musa, udah didatangkan Nabi Harun dengan tongkat Nabi Musa yang merupakan mukjizat, tidak beriman. Ya. Maka ketika malaikat mendengar ucapan Firaun, malaikat bilang juga sautun ma'ruf. Kami tahu suara ini. Suara inilah yang dulu menyatakan Tuhan dirinya. Dia adalah Tuhan. Maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kalau Allah menghendaki kekuasaan, Allah
Allah berikan. Ya. Allah mencabut kekuasaan juga Allah mampu karena ya milik Allah. Allah itu terhadap segala sesuatu tidak kita tanya lah, mengapa seperti ini? Mengapa ya Allah, mengapa seperti ini? Tidak ditanyakan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini konsep syafaat. Konsep apa? Syafaat. Allah mengatakan, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Berarti kita yakini ada yang namanya syafaat. Syafaat, orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada keluarganya. Syafaat keluarga memberikan syafaat kepada keluarganya. Atau syafaat yang paling besar, syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua berkumpul di padang mahsyar, jamaah sekalian, bayangkan berapa banyak manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul bersatu padang mahsyar. Ya. Kalau di dunia ini ya padang mahsyar kecil, ya di mana? Padang Arafah, padang mahsyar. Ya. Tapi ini padang mahsyar hakikat, ya, kumpul. Kemudian takut semuanya. Semuanya apa? Takut. Belum dimulai hisab. Datanglah para manusia, datang kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad datang. Kepada Nabi Adam datang. Nabi Adam mintalah kepada Allah supaya dimulai hisab. Gak bisa. Jadi saya melakukan perbuatan dosa. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya, sampailah ke Nabi Isa terakhir. Nabi Isa suruh ke siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan syafaatul uzma dari Nabi, hisab itu pun dimulai. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, maka kita ini hidup di dunia ini tiada lain untuk beramal supaya amal kita ini menjadi syafaat bagi kita. Contoh Pak, kata Nabi, bacalah Al-Quran karena bacaan Al-Quran akan menjadi apa? Syafaat. Berarti semakin banyak kita ngaji, ya, ba'da subuh, ya, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kita ngaji satu halaman, kita ngaji satu lembar. Bacaan nanti tuh yang akan menjadi apa? Syafaat kita. Amal kita yang akan menemani di alam kubur. Alam kubur hanya dua pilihannya. Siksa kubur atau nikmat kubur. Maka kita diajarkan Pak ya, sebelum salam, ya, sebelum salam ketika tahiyat, baca doa apa? Perlindungan. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ini 4. Kata Nabi, janganlah sekali-sekali engkau tinggalkan seperti itu. Doa tadi 4 perlindungan. Jangan sekali-kali, tapi tetaplah dia sunnah. Artinya kalau tidak kita baca, tetap sah sholat kita. Muslim itu bukanlah mereka yang selalu berharap kepada syafaat. Jadi deh, nanti saya mengharapkan syafaat dari keluarga saya aja, tidak. Saya mengharapkan syafaat dari anak saya aja, tidak. Tetapi seorang Muslim, dialah hendaklah dia beramal supaya kelak amalnya itu juga pun mendapatkan syafaat. Adapun syafaat dari keluarga, syafaat daripada orang lain, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya alam, ayat berikutnya, ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tentang ilmu Allah lagi. Allah Maha mengetahui, ya, apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Takdir itu sudah Allah catat, ya Pak ya. Takdir sudah ada, sudah Allah catat. Manusia kita nih
Ada nggak yang tahu takdir kita, Pak? Nggak ada. Kapan kita tahu takdir? Ketika sudah terjadi. Sudah terjadi, ini takdir saya. Sebelum terjadi, kita nggak tahu. Apa takdir kita ke depannya, kita tidak tahu. Kapan kita tahu takdir? Setelah terjadi. Maka kita ini hanya punya ikhtiar. Mungkinkah takdir itu diubah? Mungkin. Mungkin saja Allah mengubah takdir dengan doa-doa kita, dengan amalan kita. Tetapi ketika sudah terjadi, maka itulah takdir. Dan yang namanya takdir yang sudah terjadi, itu mempunyai maslahat. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Banyak nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta, Allah kasih. Pernah nggak kita minta oksigen, Pak? Doa kita, ya Allah minta oksigen, tidak. Tetapi Allah kasih cuma-cuma sedemikian rupa. Allah kasih seterusnya. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, panjang usia, berkah usia, nikmat semua. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Berarti ayat kursi ini juga menghempaskan kesombongan manusia. Karena Allah bilang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena ilmu kita ini sangat sedikit, sangat terbatas. Maka di tafsir At-Tanwir dikatakan hikmah ayat ini selain memperkuat keimanan seseorang terhadap Allah, juga melemahkan kesombongan manusia terhadap ilmu dan kekuasaan yang mereka miliki. Ilmu sama kekuasaan. Dua ini ya, yang sering memunculkan kesombongan manusia. Kesombongan ilmu, Pak. Kesombongan ilmu dan kekuasaan. Fir'aun, bagaimana buktinya Allah hancurkan. Korun ini mengandalkan apanya, Pak? Ilmunya. Kata Korun, ya saya kaya ya karena kemampuan manajemen keuangan saya. Wah gitu. Saya kaya ya karena memang IQ saya tinggi, seperti itu. Korun. Padahal Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah ngasih ilmu itu hanya sedikit. Dari ilmu Allah hanya sedikit. Maka bagaimana mungkin ilmu itu menjadikan manusia sombong kepada Allah? Di akhir surah Yasin, Pak, Allah bilang awalam, bukan akhir banget ya, tapi di halaman terakhir bagian pertengahan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sampai seperti itu. Tidakkah manusia memperhatikan kami ciptakan mereka dari air yang hina, air hina. Kok bisa menjadi penantang yang nyata gitu? Allah yang ciptakan dari air yang hina, kok bisa menjadi penantang siapa? Penantang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa khasimun mubin. Ya. Maka Allah katakan di sini, ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita ini lahir di muka bumi ini tidak tahu sedikit pun. Enggak tahu orang tua kita siapa, enggak tahu ilmu sedikit pun enggak tahu. Tapi Allah kasih kita penglihatan. Allah kasih kita pendengaran. Allah kasih kita lisan. Supaya apa? Supaya mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Ilmu itu tiada lain untuk disyukuri. Nah, ungkapan berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Cuman jangan sampai dalam benak kita Allah itu duduk bersemayam di atas kursi sebagaimana makhluk.
Ini keyakinan yang fatal, keyakinan yang salah. Jangan sampai kita meyakini Allah itu duduk sebagaimana makhluk duduk. Saya duduk. Berarti Allah duduk sebagaimana makhluk. Tidak. Jangan sampai ada hal seperti itu dalam benak kita. Allah sudah kasih konsep kita, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Maha mengetahui, manusia juga mengetahui. Berarti sama pengetahuan Allah dengan pengetahuan makhluk. Tidak. Pengetahuan kita didahului oleh kebodohan, ya Pak ya. Sebelum kita tahu, kita tidak tahu, bodoh. Ya. Kemudian kita tahu, kita mampu. Tetapi pengetahuan Allah tidak didahului daripada ketidaktahuan. Seperti itu. Semuanya konsep seperti itu. Konsep Asmaul Husna demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kemudian juga dikatakan pelajaran lain yang dapat diambil dari ayat kursi adalah sebuah ayat yang istimewa sebagai pemahaman umat Islam terhadap ayat ini. Di dalam pelbagai keterangan, selain ayat kursi ini masih banyak pula ayat-ayat yang lain yang dianggap istimewa. Ya tadi, ya, suratul Fatihah itu istimewa. Nah, kursinya Allah Subhanahu wa taala dimaknai para ulama sebagai tempat bagaimana Allah bersemayam. Allah bersemayam. Karena ya Allah itu tidak bisa kita katakan Allah bertempat. Ya. Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Maknanya juga ini adalah ilmu Allah. Apa? Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, maknanya juga adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi. Allah tidak berat untuk mengurus keduanya. Bayangkan Pak, betapa rumit ya urusan di dunia, urusan di langit. Tetapi apakah itu berat bagi Allah? Tidak ada yang berat bagi Allah. Bagi manusia itu sulit. Dalam pekerjaan saja kita terkadang kesulitan. Bagaimana untuk mengurus langit, mengurus bumi? Maka itulah Allah SWT berhak disembah. Wa huwal aliyyul azim. Allah itu zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Al-ali al-azim. Maha tinggi lagi maha besar. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di penutup daripada tafsir At-Tanwir ini, selain ayat kursi, banyak pula ayat-ayat lain yang dianggap istimewa. Karena itu sering digunakan ketika kita berdoa. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ya. Yang menjadi surah pembuka dan bahkan disebut sebagai Ummul Kitab. Yang mereka semua inti ajaran Al-Quran. Ya. Selain ayat kursi, ada juga surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, inti ajaran Al-Quran. Di samping itu terdapat doa-doa para nabi yang digambarkan Al-Quran dianggap sebagai ayat yang istimewa. Contoh di akhir Al-Baqarah, ya. La yukallifullahu nafsan illa ma kasabat la ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, kemudian doa-doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna sampai ayat-ayat yang terakhir, sampai ungkapan-ungkapan yang terakhir. Nah, doa-doa para nabi yang digambarkan Al-Quran itu juga dianggap sebagai ayat yang istimewa. Maka tadi zikir Nabi siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat pertaubatan Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini kan doa zikir yang dibaca Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada surga, taubat Nabi Adam, taubat Hawa membaca zikir ini. Rabbana zolamna anfusana.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikirnya di surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir, doa-doa yang lainnya. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Banyak doa Nabi Ibrahim ini banyak. Nah, ini adalah ayat-ayat yang istimewa yang hendaklah kaum muslimin untuk membacanya. Kemudian di akhir, meresapi kedalaman makna ayat-ayat itulah yang diperlukan. Ya, jadi selain kita baca ayat kursi, kita pahami maknanya, ya, kita selami daripada artinya, inti kandungannya, supaya apa? Supaya membangun kesadaran tauhid. Berarti inti daripada ayat kursi apa Pak? Membangun kesadaran tauhid. La ilaha illallah. Dan kesadaran keilmuan bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin jamaah sekalian yang dapat kita baca daripada tafsir At-Tanwir ayat Al-Baqarah ayat 255. Semoga semakin menambah keimanan kita, menguatkan tauhid kita, dan meyakini bahwa ilmu kita itu sangat-sangat sedikit. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.